Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Selamat malam, Mami. Selamat malam, Mbak Mulan. Selamat malam juga, Bang Hae. Selamat malam juga buat teman-teman yang ada di sini. Selamat malam juga kita sapa buat teman-teman yang ada di YouTube kita di Hasan Sabila Official, yang ada di TikTok juga. Halo, selamat malam teman-teman di TikTok di Hasan Sabila ataupun juga di Facebook di Hasan Sabila. Senantiasa di sosmed Bang AS akan hadir untuk kita bersama-sama. Seperti biasa, paruh itu seru-seruan juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan bertiga gitu ya. Kita sapa dulu yang sudah hadir di malam kali ini, tentunya formulator dan juga motivator herbal kita, Bang AS. Halo Bang AS, selamat malam. Halo juga Mia, halo juga Mbak Mulat. Saudara-saudara kita yang ada di depan sana, saya akan memberikan tips bagaimana agar mulut orang yang berpuasa tidak bau. Ini Ibu ya, yang jarang Ibu dapatkan tips ini. Untuk menghilangkan bau mulut, maka satu, resep yuk ini Bu ya. Kurma 6 biji, buah naga separuh, kemudian kasih kolang-kaling yang sudah kita rebus Bu ya. Yang sudah kita rebus, kolang-kalingnya 5 biji. Di blender, diminum bersama ampasnya. Ketika kita akan sahur. Jadi sebelum makan nasi. Ketiga bahan tadi cukup dengan ukuran setengah gelas. Kalau 1 gelas kan terlalu encer, setengah gelas paling tidak. Maka mampu untuk menahan bakteri agar tidak hidup di dalam lambung, agar tidak hidup pada ludah, sehingga napas kita, bau mulut kita tetap terjaga dengan baik. Kelebihannya tidak mudah lapar. Itulah yang dipelajari sama Bang AS. Baik, itu tadi kita sudah dapat tips bagaimana untuk mengatasi bau mulut saat puasa. Itu seringkali ditanyakan juga. Ternyata sebelum ditanyakan, wow, Bang AS sudah gertuk gitu ya, sat-set dadus gitu ya orang Jawa. Nah, Mbak Mulat, kita akan ada pertanyaan nggak ya? Saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hasan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah sering memberi tips bagaimana caranya mencegah stres. Semoga Pak Hasan sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Stres itu hubungannya dengan saraf. Stres itu berhubungan dengan sel darah merah. Stres itu berhubungan dengan otot. Ya, ketiga ini ya. Sehingga untuk mencegah itu, satu, kalau pola hidup berarti kita tidak perlu berpikir yang terlalu berat, yang memang diri kita tidak mampu untuk memikirkan itu, lepaskan. Ibu mempunyai penyakit, misalnya saraf kejepit. Saraf kejepit 50 meter saja pada bagian panggul, pinggang, kaki, rasanya berat sekali dan nyeri seperti saraf terbakar. Ibu paksakan untuk 1 kilo, bisa terjadi stroke mendadak karena tidak mampu untuk melakukan 1 kilo. Ketidakmampuan itu jangan kita paksakan Bu ya, yang berarti kita harus memperbanyak seperti
Oh, kan yang kita buat segar saraf, otot, pembuluh darah. Berarti asupannya banyak jus buah, jus sayur. Sebenarnya jus buah yang paling bagus. Saya masih mengidam-idamkan ini, Bu. Karena senyawa vitaminnya lengkap. Jambu, klotok, Jawa. Itu bagus, Bu. Dia bisa untuk imun, dia mempunyai zat besi, berarti bisa untuk otot. Dia bisa mempunyai vitamin C, dia mempunyai vitamin A, ya. Semua itu tercover di sana. Kalau itu kita blender, jadikanlah menu dalam seminggu 2 kali, yang berarti sama saja kita mencegah tingkat stres. Itu ya, Bu ya. Itu tip dari Bang AS. Iya, untuk tips untuk mengatasi stres ya, sudah Mbak Mia tadi. Oh, ini sudah ya? dijelaskan ya. Oke, berarti tadi Bang AS sempat mau menyampaikan bahwa ketika stres itu berarti ada penyebabnya, ada stresornya namanya ya. Jadi ada sumber stresnya. Salah satu tipsnya Bang AS adalah dengan meninggalkan jadi menghilangkan stresor tersebut. Oh, ini mau Mia coba ini untuk menghilangkan penyebab stresnya. Ini kayaknya penting banget nih ya. Baik Pak Tupar di Kulon Progo, terima kasih Pak Hasan. Saya mau tanya, kemarin itu loh kan ada resep untuk dari anti sakit. Oh iya, kemarin sudah diberikan ya. Itu boleh dikasih gula nggak Pak? Kalau nggak punya diabetes ya boleh-boleh aja. Ya. Kemudian juga ini ada dari pasiennya Pak Tupar yang dari Depok Jawa Barat merasakan sakit gigi, kemudian sudah merebus yang daun sirih, daun sirih, bawang putih, laos, tapi 10 hari belum juga sembuh Pak. Ini mohon bimbingannya. Oke, tapi kalau itu lobang ya sama aja. Ya. Mungkin saya bisa bantu. Saya bisa bantu jawab nih kalau masalah gigi gini ya. Karena yang namanya gigi itu tadi seperti kalau stres itu ada masalahnya, ada penyebabnya. Gigi pun sama, ketika terjadi sakit itu pasti ada penyebabnya. Jadi kalau misalkan resep dari Bang AS itu biasanya Bang AS hanya untuk meredakan rasa nyerinya ya Bang AS ya. Tapi kalau misalkan di gigi itu masih ada penyebabnya, misalkan kayak ada karies, masih ada lubang, kemudian ada infeksi atau pembengkakan, kemudian gigi yang tinggal akarnya saja, atau yang ada yang gangren atau lain sebagainya, itu akan itu masih akan ada di situ. Dan kalau misalkan itu tidak diambil, tidak di perawatan oleh ahli gigi, memang akan terus ada, karena nanti kalau misalkan akan menyebabkan infeksi saraf dan lain sebagainya. Bang AS biasanya menggunakan resepnya ini untuk meredakan sakit gigi, atau kalau obat jadinya Med 9 gitu ya. Tapi kalau untuk mengobati sakit gigi, untuk mengobati gigi memang harus ke mereka yang memang berkompeten untuk masalah gigi, bisa datang ke klinik gigi, ke puskesmas dan lainnya. Nanti kalau misalkan sudah tahu penyebabnya atau diobati, kemudian ada yang bisa dicabut, ditambal dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan sembuh. Jadi seperti tadi, penyebab stres adalah meninggalkan akibat stresnya. Gigi juga kayak gitu, harus diobati dulu, dicari dulu penyebabnya kalau sudah begitu. Gitu ya Bang Ais ya. Karena kalau kayak gigi ini memang complicated nanti kalau ngomongin masalah. Ya kalau memang itu yang bermasalah, misalnya giginya lubang, diobati apapun juga tetap sakit. Tetap kan sakit gitu, ya. Karena itu sudah ke saraf, apalagi sudah merusak jaringan gigi sampai ke pulpa dan lain sebagainya, itu sudah sangat-sangat complicated. Gitu ya Pak Tupar ya. Selanjutnya ini kita akan membaca. Assalamualaikum Bang AS. Pak Hasan, saya sudah sembuh nih, obatnya dihabiskan tidak ya Bang AS? Semoga Bang AS selalu sehat. Jadi ini adalah sakit, jadi keluar darah saat dahak Bang AS. Jadi Bang AS itu menganjurkan untuk menggunakan A2 yang baru. Kemudian alhamdulillahnya sekarang sudah sembuh Bang AS. Apakah obatnya diteruskan? Sebenarnya bagus sih ya Bapak ya. Artinya A2 itu kan dia dapat memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah.
Nah, kemarin yang sudah berbentuk keping itu bisa keluar, itu sudah bagus banget. Baik. Untuk supaya tidak terjadi lagi, berarti kan ada perbaikan organ, Mbak. Sisa obat itu bisa untuk meneruskan perbaikan organnya. Baik. Gitu. Berarti dituntaskan saja ya Bang AS Dituntaskan. ya, agar lebih tuntas gitu. Ya. Nggih. Baik. Kemudian juga ini dari Jambi. Halo, dari Pak Lasiman yang ada di Jambi. 5 bulan yang lalu pernah berobat ke Bang AS penyumbatan dan nyeri dada. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, tapi sekarang ada keluhan mulut pahit, tidak mau makan, tenggorokan sakit kalau untuk makan. Nafasnya juga seperti orang sesak nafas atau ngos-ngosan. Oh, jadi udah ganti penyakit. Saat berobat dengan Bang AS dulu, ini terjadi penyumbatan dan dada nyeri sudah sembuh, tapi sekarang ada mulut pahit, susah makan, tenggorokan sakit dan ngos-ngosan Bang AS. Ini hubungannya dan limpa kalau ini. Oh, baik. Jadi nanti kalau obat kita ada Linpro dengan A2, Pak, untuk meningkatkan stamina agar Bapak tidak ngos-ngosan lagi. Oke, baik. Jadi memang sudah pas ya ini menggunakan A2. Ternyata A2 ini banyak sekali manfaatnya ya Bang AS ya. A2 yang terbaru ini A2 ya. yang terbaru. Ya. Dari Sama Pak Linpro lo ya. Oh, dikombinasi dengan Linpro ya. Ya. Baik. Dari Pak Yadi di Kasihan. Selamat malam Pak Hasan, Mbak Mula dan Malam juga juga. Mbak Mia. Aduh, aku panggilnya Mbah lu ini. Mbak, ya mungkin salah ketik ya. Pak Hasan ingin tanya, apakah masih mengeluarkan herbal HS2? Kalau tidak salah untuk mengempeskan bola mata yang mengeras, karena istri saya kena glukoma 30 tahun. Sekarang sudah mengkonsumsi Gekom yang terbaru. Berarti Bapak gantinya Hikro itu, Pak. Sudah berarti HS2-nya ke Hikro Ke ya. Hikro. Ke Hikro Pak. Jadi nanti ketika mungkin panjenengan mau membelikan untuk ibu, gantinya HS2 adalah Hikro. Hikro. Oke. Dari Pak Harun Suryadi, halo selamat malam. Bang mau tanya, kalau minum A2 dan G1000 terus menerus apa bagus ya Bang? Anak saya sudah tidak alergi. Hari ini sudah habis herbalnya. Tapi saya mau pesan lagi Bang. Ini berarti gini, Pak, kalau ingin preventif ya, menjaga jangan-jangan gitu ya nanti kambuh lagi. Bapak bisa mengkonsumsinya 3 hari sekali, seminggu sekali boleh gitu. Oke, berarti boleh. Tapi kalau seminggu sekali nanti dicoba sudah bagus, habis obatnya bagus, coba dalam 1 bulan nggak minum, bagus, 2 bulan nggak minum, ya berarti terus nggak usah. Oke, berarti tapi masih berarti boleh order lagi ya Bang Aisyah untuk jaga-jaga tadi ya. Ya betul nih. Ya. Dari Bu Hartini di Klaten, Bang AS, alhamdulillah resep yang panjenengan kasih kemarin untuk pegelinu capek yang ada rambut jagung, kapulaga, bawang putih, secang itu sangat-sangat bermanfaat untuk saya dan suami. Terima kasih nggih Pak Hasan, WA saya selalu panjenengan bales. Semoga Pak Hasan dalam keadaan sehat terus, tak kurang suatu apapun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga nih ya. Kemudian selamat malam Bang AS, saya bernama Pak Anto. Berkat doa dan resep Pak Hasan, obat yang saya konsumsi, obat herbal dan juga racikan rebusan yang rutin saya minum selama 3 bulan. Alhamdulillah gatal-gatal saya itu sampai putus asa, saya berobat di mana saja. Puji Tuhan berkat doa dan racikan Bapak sekarang sudah sembuh, tidak gatal-gatal lagi. Saya bersyukur, terima kasih sekali kepada Pak Hasan. Matur nuwun. Wow, A2 terbaru ini memang luar biasa. Banyak sekali membantu. Ternyata bukan hanya pasien gatal aja sih Mbak Mulat, karena A2 yang terbaru itu untuk sistem imun juga ya Bang Ais ya. Memang untuk imun. Jadi untuk perbaikan imun. Itu yang saya temukan. Makanya itu bisa untuk HIV, bisa untuk lupus dan penyakit-penyakit menahun. Seperti diabetes, lemes, penyakit menahun kan. Terus tensi, hipertensi tidak turun-turun, itu juga penyakit menahun, itu pakai A2. Berarti memang untuk tambahan Yun Sewu kayak penyakit-penyakit yang memang bandel nih ya Bang AS, kita memang Bang AS memberikan A2. Oh ya Bang AS, satu lagi Bang AS, ini tips minum obat Ramadan Bang AS, biar jadi kan banyak sekali yang tanya nih, gimana sih cara minum obat Bang AS kalau misalkan ada yang diminum sehari 2 kali, ada yang diminum sehari 3 kali, dan juga rebusannya. Tips dari Bang AS cara minum obat. Cara minum obat di dalam Ramadan ya, dalam bulan Ramadan. Caranya Ibu, kan kapsulnya itu diminum 3 kali.
Bulan Ramadan tinggal kita ganti, Bu. Saat buka puasa. Itu sekali. Ba'da tarweh, ya. Saya anggaplah jam 10 malam. Atau jam 9 malam misalnya Ibu ya. Terus sama sahur. Berarti tetap 3 kali. Ada juga kemarin tanya, kan jaraknya tidak terlalu dekat. Kalau sudah lebih dari 3 jam, berarti ampasnya itu sudah terkumpul di dalam usus, Bu. Tinggal dibuang. Ya, berarti itu masih setelah 3 jam masih bisa kita tambahkan dengan obat yang terbaru. Oke. Gitu ya, Bu ya. Bukan jarak yang terlalu dekat, tapi itu sudah hitungan proses lambung itu sudah membuang kotoran. Gitu ya, Bu. Oke, berarti caranya seperti tadi, kita sudah mendapatkan tips bagaimana mengkonsumsi obat saat Ramadan, tips bagaimana menghilangkan bau mulut saat Ramadan, dan kalau menambah stamina nih Bang AS biar kuat menghadapi kenyataan hidup, bukan, biar kuat nanti menjalani ibadah puasa Bang AS. Tadi sudah saya katakan kurma itu campur bagus. dan ini itu bisa untuk menahan lapar, menahan baik. stamina gitu. Oke. Jadi tetap energik gitu ya. Berarti tadi untuk selain untuk mengatasi bau mulut, ini juga Ya. bisa menambah stamina Iya, ya. betul. Wah, luar biasa. Baik, sedulur ELMC, sahabat Bang Ais yang ada di TikTok, sahabat Bang Ais yang ada di YouTube, akhirnya kita harus sampai di penghujung acara kita ya. Silakan Mbak Mulat, ada closingnya. Oke, terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Bapak Hasan Sabila yang sudah menemani kita semuanya di paru paparan resep umum untuk kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama kembali di paparan resep umum selanjutnya dan juga di talkshow-talkshow yang tentunya bisa Saudara MC ikuti. Baik, terima kasih banyak Mbak Mia, terima kasih Bapak Hasan Sabila dan juga semuanya. Segera saja mohon diri dan tetap menyatu di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.